lantai 2. Tadi ada kesalahan teknis dikunci. Oke. Oke, ini kamarnya. Wow. Panas. AC-nya baru dikasih nyala. Ini kamar mandi, toiletnya. Ada ya sedikit, bukan sedikit, banyak sih. Banyak apa? Dari yang kemarin ya. Apa? Tapi yang kemarin dia agak luas. Hotel pertama. Bagusan ini. Cuma bagusan ini karena ada lorong masuk. Yang sebelah sana buka pintu langsung masuk ke sini. Tadi siapa? Ini kamarnya. Rupanya tas kita sudah ditaruh. Oh, ini kolam renangnya. Ini dia kolam renangnya. Wow. Hotelnya keren. Ini ruang Maha Kudus ya. Ini dari zaman apa? Zaman Raja Salomo waktu membangunkan dia membangun Bait Allah pertama, baru dihancurkan, baru bangun lagi, baru dibesarkan oleh Raja Herodes Agung. Akhirnya Bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi dan tidak dibangun kembali lagi sampai sekarang ya, sampai sekarang. Makanya Bapak Ibu di daerah di mana kita sekarang menuju ke mana? Coba lihat ya, permisi Bu. Ya di sini coba lihat, itu daerah pelataran Bait Allah zaman dulu. Ini Bapak Ibu daerah apa namanya? Coba lihat, ini Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ya, dan ini Bapak Ibu daerah Qubbat As-Sakhra. Jadi bangunan ini Bapak Ibu, ruang Maha Kudus dulu berdiri persis di tempat ini di mana ada kubah emas kuning. Jadi kita sekarang kita akan naik ke atas melihat ada dua masjid. Masjid inilah oke, tidak apa-apa. Tapi yang ini di mana ruang Maha Kudus berdiri, ruang Maha Kudus berdiri persis di sini. Coba lihat ini apa? Kubah emas kuning. Jadi persis di mana ada Masjid Al-Aqsa, Masjid Qubbat As-Sakhra yang punya emas kuning, itu persis 2000 tahun yang lalu di mana ruang Maha Kudus berdiri. Dan coba lihat, ini bangunan ya Bait Allah dan khususnya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, orang-orang Bapak Ibu tidak bisa, orang Yahudi, orang biasa tidak apa-apa, mereka tidak bisa masuk ke sana. Yang dapat izin untuk masuk ke tempat ini hanya imam besar Yahudi. Ini ruang Maha Kudus. Ada di dalamnya apa ruang Maha Kudus? Ya, tabut perjanjian termasuk apa? Mana dan itu tongkat ya Musa. Jadi itu semua ada di dalam ya Bapak Ibu tempat ini ruang Maha Kudus. Orang Yahudi mereka tidak bisa masuk ke sana. Cuma satu kali setahun, termasuk imam besar Yahudi. Satu kali setahun imam besar Yahudi bisa masuk ke tempat ini. Yang itu hari Yom Kippur. Hari Yom Kippur mereka masuk, dia berdoa, dia mendapatkan yang penglihatan dan itu. Di sini Bapak Ibu coba lihat hanya coba lihat ada empat ya itu tembok ini, dari pintu ini tidak, orangnya tidak bisa masuk, cuma hanya imam besar Yahudi. Ini coba lihat, mari kita ke sana sebentar dan coba lihat ini gambarnya. Kita di atas. Berdoa, doa pagi, doa siang dan doa malam. Jadi semua raja-raja Yahudi mereka datang sekarang ke daerah tembok ratapan untuk berdoa. Coba lihat semua di bawah, bisa foto juga dari sini. Coba lihat bagaimana baju mereka. Tadi mereka pakai syari yang tadi topi besar seperti pohon. Semua coba lihat orang Yahudi mereka apa? Lagi supaya mereka
Ya, pagi ke situ doa pagi. Coba lihat bagaimana mereka mendekati ya tembok dan mereka berdoa di tembok. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Kita berada di atas. Tepat di bawah sini tembok ratapan. Nah Yahudi lagi berdoa. Ini batu-batu asli. Ini batu-batu asli. Coba lihat ya Bapak Ibu. Semua reruntuhan batu-batu yang kita melihat di sini itu batu-batu asli, reruntuhan asli dari abad yang pertama, abad keempat Masehi. Nah, dengarkan saya Bapak Ibu dengan baik. Nanti kita akan melihat di sana di atas itu masjid ya the Dome of the Rock, itu Kubbat As-Sakhra. Ya, masjid the Dome of the Rock, Kubbat Sakhra, kita akan melihatnya. Bentuknya waktu kita melihat sudah difoto dari aerial dari atas. Jadi bentuknya itu seperti apa? Segi 8. Masjid Al-Aqsa. Di belakang saya adalah Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga bagi umat muslim, dan yang di belakangnya adalah Kubah Emas. Oke. Kita naik tangga-tangga, kita foto di Inilah tempat wudhu bagi orang muslim. Luar biasa kita bisa masuk di tempat ini. Di belakang saya Masjid Al-Aqsa. Inilah ikonnya orang umat ini. Kalau mereka orang baik, jadi langsung dia masuk ke tanah Aiden yang juga bagi mereka yang gitu surga. Dan kalau tidak, jadi tidak. Jadi ini Bapak Ibu ya, kita mendekati ya Al-Aqsa Masjid the Dome of the Rock, Kubbat As-Sakhra. Sekali lagi namanya Kubbat As-Sakhra. Kubbat itu Kubah. Kubah Bapak Ibu ya. Kubbat As-Sakhra. Itu batu, di dalamnya batu karena ini di dalam tempat ini. Kubbat As-Sakhra. Ini dia tempatnya. Kita bisa masuk sampai di halamannya, luar biasa. Karena daerah ini adalah sebagai salah satu daerah konflik yang sering antara orang Yahudi dan umat Muslim. Kita ke sini ya Bapak Ibu. Ini halamannya sungguh luar biasa. Karena sesudah tempat ini kita akan melihat daerah Halim. أنا بقول لهم قديش هذا دولار؟ دولار ماشي اوكي Bapak Ibu, jadi kita silakan kita satu baris atau dua baris yang mau dongkong kita di sini yang menghadap saya karena aku mau mendapatkan ini ya baik yang itu namanya Isa. Masjid Kubbat Sakhra ya. Ya, jadi ambil foto masing-masing Bapak Ibu. Kubbat As-Sakhra. Dan dari sini Kubbat As-Sakhra, Masjid Kubbat As-Sakhra. dari dekat ya. Tempat ini dulu Abraham, menurut perjanjian lama, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Namun sekarang sudah dijadikan masjid oleh umat muslim. Dan daerah ini yang selalu menjadi pertikaian antara orang muslim dan orang Yahudi, agama Yahudi. Oke. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa masuk sampai di dalam. Tidak semua orang bisa masuk, tapi hari ini kita bisa masuk. Luar biasa. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Halamannya sangat besar. Meskipun badai silih berganti dalam lokasinya hidupku, coba lihat ada gua satu ku kubah tetap cinta Yesus ya ini di mana mereka berdua ini katanya
berdiri karena ini pusat Moria. Ini pusat Bukit Moria dan ruang Maha Kudus berada persis di sini. Ya, jadi lokasinya di mana kubah abu termasuk kubah emas. Ya, itu ya dulu zaman dulu ada ruang Maha Kudus. Nah, dan kita sekarang berada persis di daerah Bukit Moria dan sekarang kita berada di Gereja Maria Magdalena, tempat yang tadi kemarin di mana kita berdiri dan foto-foto itu gereja Dominus Flevit, pastor ya. Yang Dominus Flevit di sana, jalan yang itu hari Minggu Palma juga di sana. Itulah Bapak Ibu tempat yang kemarin jadi itulah Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun waktu Yesus dia berdiri dan dia menghadap kota Yerusalem. Bapak Ibu dia melihat kota ini dan dia Menangis. Jadi di tempat ya. Jadi itulah Bapak Ibu semua bentuknya gereja. Apa yang di luar Muslim atau Kristen kita lihat sebelum Mereka yang ikut ya. Kristen yang membangun semua gereja-gereja. Orang Muslim mereka tidak tahu bagaimana tempat ibadah. Terus Yahudi ada Kristen ada gereja-gereja besar dengan wow luar biasa. Jadi orang Muslim Bapak Ibu mereka bercanda bikin bagaimana kita tidak tahu. Jadi mereka minta tolong dari Kristen. Jadi Kristen yang membangun masjid-masjid. Bapak Ibu jangan bingung. Gereja bentuknya bukan seperti masjid, tapi masjid itu bentuknya seperti gereja. Masjid yang ikut gereja ya. Betul. Mereka yang yang ambil desainnya, shape-nya itu semua. Ya. Jadi orang Kristen pertama sekali masjid pertama di atas bumi yang dibangun termasuk Al-Aqsa. Masjid pertama di atas bumi bukan yang kecil, yang besar dan termasuk Al-Aqsa. Masjid pertama di atas bumi yang dibangun menggunakan apa? Batu-batu ini dibangun oleh siapa? Kristen. Bentuknya seperti apa gereja? Ya. Nah, 638 mereka menguasai, tapi ini dibangun tahun 701. Sekarang kita menuju ke Gerbang Emas, tempat di mana waktu Yesus masih hidup masuk ke Yerusalem melalui pintu Gerbang Emas. Kayak apa pintu yang ada double gate di gereja Makam Kudus. Ya, itu. Oh, ini dia. Di sebelah sana ada tentara Israel. Ini dia pintu Gerbang Emas. Pastor ya, sini. Ayo Bapak Ibu sini. Ini dia pintu Gerbang Emas. Ini Bapak Ibu pintu gerbang emas. Ya, ini pintu gerbang emas yang ditutup sekali lagi oleh orang Muslim. Dan sekali lagi Bapak Ibu aku sudah ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Bapak Ibu ini. Jadi Bapak Ibu, jadi ini ruang Maha Kudus ada di atas dan tempat di mana ada satu pintu yang keluar, cuma satu pintu yang keluar dari tempat apa? Bait suci, tempat kudus yang itu menghadap ke timur. Yang pintu ini. Dan katanya pintu gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu,
Oleh karena ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Bapak Ibu, sekali lagi, ini pintu gerbang emas. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem pada hari Minggu Palma, ini hari Minggu Palma, Yesus melalui pintu gerbang ini, double gate, dan dia masuk ke Bait Allah. Waktu lalu Yesus juga dia menjadi marah sekali waktu orang Yahudi mereka menjual banyak barang-barang di dalam Bait Allah, dan dia bilang, hei, kamu merubah Bait Suci ini dirubah menjadi apa? Tempat pasar, ya. Yang pertama. Yang kedua, waktu Yesus, Bapak Ibu, banyak kali kalau dia masuk atau keluar dari kota Yerusalem atau Bait Suci ke Bukit Zaitun, dia melalui pintu gerbang ini. Tuhan dia sudah berkata kepada kita, Bapak Ibu, di zaman dulu 3000 tahun yang lalu, ya, nubuatkan tentang kedatangan yang kedua. Tuhan dia berkata kepada Yeskiel dan kepada kita semua bahwa pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka. Karena Tuhan Yesus Kristus dia sudah luar dari pintu gerbang ini. Dan pintu gerbang ini harus tetap tertutup sampai kedatangan yang kedua. Karena Mesias Kristus dia akan membuka pintu gerbang ini. Amin. Amin. Ya. Itulah Bapak Ibu. Bukan dari Mas, belakang yang 2000 tahun lalu Tuhan Yesus pernah lewat. Ini pintu gerbang emas. Pernah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem waktu Minggu Palma, masuk ke Yerusalem lewat sini. Jadi dari sini, dari belakang saya, Tuhan Yesus lewat masuk ke Bait Allah dan melihat bahwa Bait Allah dijadikan pasar, dan Tuhan Yesus sempat marah lalu membongkar. Ini jalannya. Luar biasa. Dengan Sion kita bisa masuk sampai di tempat ini. Ini menuju kembali ke Masjid Bamas, di mana adalah Bait Allah, tempat Bait Allah. Wah, luar biasa. Ikuti terus perjalanan. Setelah ini kita akan menuju ke tembok ratapan untuk foto-foto di sana. Karena kemarin kita tidak sempat foto, kita hanya masuk karena kemarin itu hari Sabat bagi orang Yahudi. Mereka gunakan hari itu untuk mereka beribadah, sehingga kita tidak masuk, dan hari ini baru kita masuk ke tembok ratapan. Ikuti terus perjalanan kita di tembok ratapan. Ibu, habis ini mau kemana kita? Hah? Ke tembok ratapan. Kemarin ibu sampai di tembok ratapan bikin apa? Hah? Berdoa? Oh, berdoa. Oke, kita kembali ke Kubamas, masjid. Kita keluar. Sekarang menuju ke tembok ratapan. Sekarang kita sudah ada di halaman tembok ratapan. Ini halamannya. Yang di belakang saya tempat tembok ratapan, di mana orang Yahudi berdoa di belakang sana. Kemarin kita sudah masuk tapi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa foto, tidak bisa bikin apa-apa karena orang Yahudi pakai untuk berdoa karena kemarin hari Sabat. Kalau hari ini kita diizinkan untuk masuk.
Bapak Ibu, di sana adalah tembok ratapan. Di mana di belakang tembok ratapan ini adalah masjid yang tadi kita pergi. Ah, sige, thank you. Jadi di tembok ratapan ini dibagi. Jadi yang sebelah kanan itu perempuan, dan yang sebelah kiri itu perempuan. Ini alamat perempuan. Ini juga ada gadis-gadis dari berbagai negara yang kita berbagian di sini. Kita masuk di Sungai Yordan, sungai di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tempatnya Makatingos ka. ke Israel tahun 2018. Waktu itu dia pernah ke daerah di Sungai Jordan yang alternatif bukan yang asli di daerah utara Israel yang namanya Yardenin. Bagaimana airnya? Yang jernih maksudnya bersih sekali, lapang, bagus. Ada di sana tuh, wih ini tempat turistik luar biasa. Tapi datang ke sini tidak ada toko, tidak ada belanja, tidak ada itu, tidak. Aslinya di sini. Aslinya di sini. Itu bagian. Nah, kenapa airnya sekali lagi? Coba lihat, kenapa air Sungai Jordan ini? Kalau kita lihat airnya, coba lihat sungainya kecil, airnya juga tidak bersih. Airnya apa? Banyak apa? Coba lihat, pakai warna coklat, ya. Karena banyak ya Bapak Ibu, karena airnya tidak mengalir lagi. Coba dengarkan saya dengan baik. Sungai Jordan, Pastor, masuk, ya dia turun dari Gunung Hermon, masuk Danau Galilea dari utara. Ya dengar, Sungai Jordan masuk Danau Galilea dari utara. Sesudah itu lalu Sungai Jordan keluar dari Danau Galilea dari selatan, dia turun menuju sampai sini, sampai utara Laut Mati, masuk Laut Mati. Jadi negara Israel, dan kita perlu Bapak Ibu tahu bahwa lebih dari 70%, lebih dari 80% air tawar di Israel, maksudnya air yang diminum, itu datang dari mana? Dari Danau Galilea. Berarti bangsa Israel, negara Israel, mau air Danau Galilea, air Sungai Jordan. Jadi mereka membangun satu bendungan yang persis di daerah selatan Danau Galilea. Itu bendungan ya, bendungan besar di daerah selatan Danau Galilea supaya mereka stop airnya untuk mengalir terus sampai Laut Mati. Jadi airnya diambil untuk minum. Makanya Bapak Ibu, sekarang Sungai Jordan ini tidak mengalir lagi. Makanya airnya seperti apa? Coklat warna itu dari apa? Dari debu, ini semua dari tanah ya Bapak Ibu. Warna tanah ya di sini. Coba lihat tanahnya di sini warna apa? Kita sekarang berada persis, ya supaya Anda tidak bingung. Kita berada sekarang persis di perbatasan yang memisah antara dua negara. Bapak Ibu,
di mana Anda sekarang berdiri, ini Israel dan ini tentara Israel yang menjaga tempat ini. Oke, ini tentara Israel yang menjaga tempat ini. Tetapi seberang, ya Bapak Ibu coba lihat, seberang itu apa? Sudah apa? Palestina, Jordania. Coba lihat, ada orang di sana ini. Ya, ini bendera Jordania. Coba lihat. Ini bendera Jordania. Ada orang menikmati persis di seberang. Ya, seberang ini Bapak Ibu ya, Sungai Jordan yang itu sudah apa? Jordania, negara Jordania. Yang memisah antara Israel dan Jordan, perbatasannya itu Sungai Jordan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita berada di tempat ini? Sekali lagi bukan di Galilea. Galilea itu tempat apa? Turis, tempat apa? Alternatif. Tetapi tempat ini tempat asli daerah di mana Yohanes Pembaptis pernah melayani. Yohanes Pembaptis dia melayani di tempat ini, di padang gurun Judea. Dan Bapak Ibu ini lebih jelas. Sekarang itu lebih jelas. Karena setelah Yesus dibaptis, baru Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun Judea. Di belakang kita itu bukit pencobaan. Dan Yesus dia dicobai oleh iblis 3 kali, puasa 40 hari dan malam, dan dia naik sampai kota Yerusalem. Ya, jadi ini Bapak Ibu tempat asli, daerah asli di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan tempat ini dapat nama apa? Kasr al-Yahud. Sekali lagi kita perlu tahu sesuatu yang paling penting. Bapak Ibu, Yesus hidup. Ya, Yesus Bapak Ibu tinggal di Nazaret, dibesarkan di Nazaret. Tapi ya, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita perlu tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus sudah apa? Mulai. Waktu hanya setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, baru pelayanan Yesus mulai. Dan pelayanannya itu 3 tahun, ya, 3 tahun terakhir dalam hidupnya. Kira-kira 3 tahun terakhir dalam kehidupan Yesus ada di mana? Di daerah utara Israel di Galilea, dan pasti dia pernah banyak kali ke daerah sini, Yerusalem dan kota Yeriko. Selalu waktu Yesus datang dari utara Israel, ya, sampai kota Yerusalem, dia melewati daerah sini, Sungai Jordan dan kota Yeriko. Yeriko ke Yerusalem. Pasti sebelum dia masuk kota Yerusalem, dia ke rumah temannya di Bethlehem, ya, Lazarus. Jadi ini Bapak Ibu tempat asli, ya, airnya Bapak Ibu bersih. Kalau kita turun, airnya bersih, tapi warnanya seperti ini coklat, ya, karena tanahnya coklat, ya. Jadi kita bisa turun, ya, kita akan turun sekarang ke bawah, ambil foto-foto yang ada yang mau Bapak Ibu sentuh airnya bisa, yang ada yang mau ambil airnya bisa juga dari sini. Dan coba lihat ada banyak. Oke, kita turun di Danau Galilea. Ya, Sungai Yordan, Sungai Yordan, tempat yang asli di mana Tuhan Yesus pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah daerah asli di mana Tuhan Yesus pernah dibaptis di Sungai Yordan. Bapak Ibu, minum kasih habis, panas kali. Suhu di sini panas, sangat-sangat panas. Oke, kita akan turun dan mengambil sedikit air. Ini sungai Ya, ini sepanjang 7 hari, 1 kali, dan hari terakhir 7 kali, jadi langsung. Ya. belakang ini adalah perbatasan Jordania, ada benderanya. Kita ada tepat di belakang Sungai Yordan. Suhu siang ini berkisar 60.
Derajat. Derajat. 60 apa? Derajat. Panas kah tidak? Panas. Ini berapa meter di bawah? Laut. 232, 432 meter di bawah permukaan laut. Bapak Ibu, saat ini kami rombongan Sion Travel sedang berada di Sungai Yordan, tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus dan juga ada banyak orang yang lain. Daerah yang sangat sederhana, tapi ada seorang nabi yang menaruh hidupnya untuk Tuhan. Dia memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada banyak orang datang. Yakinlah dimanapun kita berada, ketika kita menyampaikan berita keselamatan dengan hati yang mengasihi Tuhan, ada kuasa Allah menyertai. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini kuasanya menjamah dan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Pohon yang dipanjat Ini oleh pohon ara. Zakheus. Waktu Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, itu Bapak Ibu pohonnya. Ya, itu sejenis pohonnya. Sejenis Bukannya ini pohonnya. tempatnya Ini cuma yang sejenis asli, pohon. Tapi ini Bapak Ibu Pohon daerah ara. dan Kita ini sekarang pohonnya. ada Ini di pohon tertua ini kota jangan Jericho. boleh berita di sini. Kenapa? Kita tidak bisa ini pohon turun tertua. karena Umurnya, Bapak Ibu, luar biasa, Panas, 800 tahun. suhunya terlalu panas sehingga Mr. Elia suruh kita hanya di mobil saja. Dan kita melihat di depan ini adalah salah satu jenis pohon ara di mana waktu Yesus masuk kota Jericho dan Zakheus mau melihat Yesus, dia memanjat pohon ini, pohon ara. Nah, ini panas tapi kelihatannya orang-orang sini udah biasa dengan panas. Ini tamannya. Kita sudah masuk kota Jericho, disambut sama yang ganteng-ganteng, disuruh makan kurma. Coba kacang, satu kurma satu kacang. Oh, kurma terbaik di dunia. Untuk sehat, untuk kuat, untuk sehat Bapak Ibu kurma. Coba ini kurma al-majhul, kurma al-majhul. Ini nomor 1 kurma. Coba satu kurma satu kacang. Ini kacang, ini kurma. Ini kurma, ini kacang. Kacang bagus. Ya, masuk ke sini. Masuk. Oke, sabar. Bagus. Oke, selamat pagi semua grup Bapak Ibu dari Indonesia. Semua grup di sini kumpul, ormas dulu. Ini Bapak Ibu ada jawab, ini ada hadiah, oke? Oke. Ayo, Bapak Ibu. Kita mau masuk dulu. Berapa orang Bapak Ibu? 20. Oke. Maju ya, udah semua. Ini belum, ayo masuk dulu. Sarah Farid. Farid. Oke. Masuk dulu, masuk. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. pagi. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Oke, ini Bapak Ibu dari di sini dari Jericho kita kualiti dari kurma. Ini Bapak Ibu kurma nomor 3. Ini Bapak Ibu kurma nomor 3, keras Enak, kurma, enak. tahan lama. Ini Bapak Ibu 1 kilo $8, bayar 3, 24. Arkan khusus dari Indonesia, bayar 3, 20. Berapa 3? 20. Ini kurma nomor 3. Ini Bapak Ibu kurma nomor 2. Ini Bapak Ibu kurma nomor 2 dari di sini dari Jericho. Tahan 6 bulan. Berapa tahan? 6 bulan. Ini Bapak Ibu 1 kilo $12. Bayar 3, 36. Diskon harga khusus bayar 3, Gratis 30. Berapa 3? 30. Ini kurma nomor 3. 2. Ini Bapak Ibu kurma nomor 1. Sama Bapak Ibu, jumpa. kalau ada yang mau membeli kurma, jangan beli yang ini, jangan yang 6 bulan atau saya begini. Ini Bapak Ibu bisa. Berapa tahan? 2 tahun. Masuk ini, masuk ya. Masuk, ayo. Ini Bapak Ibu tahan 2 tahun. Berapa tahun? Ini
Ini Bapak Ibu ada jawab, ini ada hadiah. Oke, ini Bapak Ibu, ini 5. Ini Bapak Ibu kurma almond coklat. Coba ini kurma almond coklat dari di sini dari Jericho gratis. Coba. 1 10 bayar 3.25. Ini Bapak Ibu the honeybee with Kita cashmere beli itu almond. saja. My grandmother. Apa? It's do it. 1.12 bayar 2.20. Coba ini gratis ya. Ini Bapak Ibu yang dari madu juga. Yang ada dalamnya kacang, Dari Jericho. almond, الحلاوه حمد Kurma coklat. enak sekali dan sehat. Itu namanya alkohol. Ya, apalagi Farid? Ini Bapak Ibu sandal Bukit pencobaan, tempat di mana Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam dan dicobai oleh iblis. Kalau silat bisa senti. Ini dia bukit pencobaan. Ayo tolong foto duluan. Makanya kasih HP-nya. Masih dimainkan pada Ini deh. Ini dia bukit pencobaan di mana Tuhan Yesus dicobai iblis berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, luar biasa. Panasnya Tuhan Yesus harus naik ke atas bukit ini selama 40 hari. Wow. Kita berada di daerah Jericho. Dan selama saya di Israel hari ini baru saya lihat pohon pisang. Ini pohon pisang. Pohon pisang dari di Jericho. Tepat di belakang saya adalah bukit pencobaan di mana 40 hari Tuhan Yesus harus berpuasa di sini. Bapak Ibu, suhu di sini sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius dan sungguh panasnya luar biasa. Namun puji Tuhan kita masih bisa ada di tempat ini semua karena anugerah